Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berikut Ibu akan menjelaskan materi metode numerik ya untuk materi pertemuan ke-12 tentang integrasi numerik. Jadi pertemuan ke-12 ini materinya masih lanjutan materi sebelumnya minggu lalu ya tentang integrasi numerik. Jadi bagaimana cara mengintegralkan atau menyelesaikan integral dengan menggunakan metode numerik. Oke, langsung saja Ibu perlihatkan ya ringkasan. Nah, di sini ada ringkasan ya. Ringkasan di sini rangkuman atau ringkasan dari metode-metode yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan integral secara numerik. Oke, kita ulangin lagi dari minggu lalu. Ada metode polinomial pencocokan kurva ya dalam mengintegralkan, yaitu kita mengubah bentuk fungsinya yang tadinya rumit untuk kita integralkan menjadi bentuk polinomial. Kita gunakan cara konsep matriks seperti ini. Ya, dapat nanti fungsi yang baru dalam bentuk polinomial sehingga kita mudah untuk mengintegralkannya. Kita tinggal hitung integralnya. Yang kedua metode trapesium. Nah, kalau minggu lalu kita lihat yang hanya sama rumusnya ini ya. Di sini ada tambahan kalau hanya tidak sama. Kita gunakan rumus ini. Atau kalau diuraikan seperti ini. Oke. Yang ketiga metode titik tengah. Nah, ini juga sudah kita bahas ya. Seperti ini rumusnya tinggal kita gunakan. Terus ada Simpson. Ada Simpson 1/3 rumusnya ini. Terus Simpson 3/8 ini. Jadi integralnya kita gunakan rumus ini. Nanti kita peroleh hasilnya. Nah, untuk yang hari ini, materi sekarang ini, kita akan lihat dua metode baru ya, dua metode lagi, yaitu metode Newton-Cotes sama kuadratur Gauss. Newton-Cotes, integral fungsi itu nanti kita gunakan rumus ini. Nih, N kali beta kali H dalam kurung alfa 0, F0 ditambah dan seterusnya ya. Ditambah E, di sini galat, bisa kita hitung juga. Bagaimana caranya? Di sini ada N, beta, sama H. Nanti kita pedomannya kita gunakan rumus ini. Ya, N-nya nanti tergantung soal, N-nya ada berapa di soal itu. Kalau N-nya 2 misalnya ya, berarti betanya kita gunakan 1/6. Tadi kan ada beta, H nanti jarak ya diberikan juga di soal, tinggal kita masukkan. Nah, kalau N-nya 2, berarti alfanya nanti ada 3, alfa 0, alfa 1, alfa 2. Langsung kita masukkan alfa 01, alfa 14, alfa 21 gitu ya. Begitu seterusnya. Kita tinggal lihat tabel ini saja. Ini sampai N7 ya, bisa kita gunakan. Oke, itu untuk yang rumus Newton-Cotes. Satu lagi kuadratur Gauss, nanti parameternya atau konstanta yang kita gunakan, ini, tabel ini. Ini sampai 6 diberikan ya. Jadi kalau N-nya 2 misalnya ya, N-nya 2 berarti kita gunakan T dan C-nya ini. Jadi T dan C-nya nanti 2 juga. Ini dan ini. C-nya 1 dengan 1 juga ya. T1, C2. Kalau 3 ini berarti T1-nya ini, T2-nya, T3-nya ini. C-nya juga C1, C2, C3 ya. Itu masukkan di rumus metode Newton-Cotes nanti ya. Kita perlukan T sama C itu. Oke, mungkin langsung saja kita lihat contoh soalnya ya. Yang pertama tadi ada Newton-Cotes ya. Newton-Cotes. Bentar ya, Newton-Cotes mana contoh soalnya ini. Nah, di sini ada contoh soal metode Newton-Cotes. Evaluasi integral maksudnya selesaikan integral berikut dengan menggunakan metode Newton-Cotes derajat 4. Nah, itu menandakan bahwa N yang kita harus gunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah 4. Terus dengan ketentuan jumlah pias sama dengan 4. Ya, jumlah pias itu ya tidak lain derajat tadi ya, sebenarnya N-nya. Dipertegas di sini jumlah pias 4 ya. Jumlah pias itu tidak lain jumlah derajat. Terus lebar pias. Nah, lebar pias ini H 0,25. Hanya kita perlukan nanti ya. Batas atas 2, batas bawah 1 ya. Nah, lebar pias atau H ini bisa juga dari batas bawah batas atas ini. Kita carinya ya 0,25. Batas atas 2 kurangin batas bawah, 2 kurang 1 1 dibagi 4 bagi N. 1/4 sama aja dengan 0,25 ya. Itulah H. Nah, fx-nya fungsi yang mau integralkan ya tentunya harus ada ya. Di sini 3/x² plus 3x plus 2. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, di sini langsung dimasukkan rumusnya tadi.
N. N kan 4 ya, jumlah derajat ya, jumlah bias ya, atau derajatnya 4. Beta. Ini kan derajatnya 4, N-nya 4. Berarti kita lihat tabelnya tadi. Mana ya tabelnya? Nah, ini. Nih. Ya, untuk metode Newton Cotes, parameternya atau petunjuk rumusnya kita gunakan ini. N-nya 4 berarti betanya 1/90. Udah kita masukkan saja, gantikan betanya 1/90. Nah, alfanya nanti alfa 0 sampai 4 tentunya ya, karena N-nya 4. 7, 32, 12, 32, 17. Nah, ini kita 5 kode ini, 5 angka ini kita masukkan di rumus itu nanti. 7, 32, 12, 32, 7. Ya, udah tinggal gantikan saja ke ini tadi untuk menjawab soal tadi ya. Nah, ya 7, 32, 12, 32, 7. Kalikan dengan F0, F1, F2, F3, dan F4. N-nya 4, betanya tadi 1/90. Hanya, oh ya belum dimasukkan ini. Hanya 0,25 ya, lebar bias ini. 0,25 dikali, nah 7 kali F0 dapatnya 3,5. 32 kali F1 dapatnya 12,923 dan seterusnya. Dari mana nih dapatnya? 7 kali F0, ini artinya ya 7 F0 itu. F0 itu caranya adalah kita substitusikan X0 ke dalam F. Ya. Jadi nilai fungsi untuk X0-nya berapa? Itulah nanti dikalikan dengan 7. Ya. Jadi X0-nya berapa? X0 itu tidak lain ya dari batas bawah. X kita kan dari 1 sampai 2. Ya, jaraknya tadi 0,25. Berarti X0-nya 1. X1-nya tambahin lagi 0,25. 1,25. Ya, X2-nya 1,5. X3-nya 1,75. X4-nya nanti 2 terakhir batas atas. Seperti itu. Nah, kita masukkanlah. Ya, X0-nya tadi jadi batas bawah ini 1. Ke dalam fungsi ini. X-nya gantikan 1. Coba ya, kita cobakannya. 3 dibagi, ini kita gantikan 1. Substitusikan 1. 1 kuadrat. Tambah 3 kali 1 tambah 2. 1 tambah 3 tambah 2. 6 ya. 3 dibagi 6 setengah. F0 nilainya setengah. Setengah kali 7. Ya. Setengah kali 7 dapatnya 3,5. Tuh. Ya. Oh, di sini sudah dibuat juga nih F0 3/6 ya, 3 dibagi 6. Oke. Kalikan 7 ya, setengah kali 7 ya 3,5 gitu ya. Berikutnya juga sama, F1 kita cari, kalikan 32. F2 kita cari dan seterusnya. Hasilnya nanti kita hitung, dapatlah hasil integralnya ini. Inilah cara metode Newton Cotes. Kalau nanti derajatnya bukan 4 ya, yang lain kita lihat lagi tabel tadi patokannya. Nah, seperti contoh soal berikutnya ini, derajatnya 5. Lihat nanti di tabelnya itu yang N-nya 5. Oke. Lanjutnya metode kuadratur Gauss. Nah, kuadratur Gauss ini, oke, ini kita lihat penurunan rumusnya ya. Kita skip saja. Kita langsung lihat ke soal. Nah, sebelum ke soal, kita harus perhatikan dulu langkah-langkahnya. Untuk menentukan integral pakai kuadratur Gauss ini, pertama nanti kita tentukan yang namanya M sama C. Apa itu M dengan C? M itu adalah B kurang A bagi 2. B dengan A itu ya A batas bawah, B batas atas ya. Kurangin bagi 2. Batas atas kurang batas bawah bagi 2. Kalau C itu tambahkan B tambah A bagi 2. Nah, kalau sudah dapat M dengan C, masukkan ke persamaan DX. Masukkan ke persamaan X ya. Nanti langsung saja X sama dengan nih ya, MT plus C. MT plus C. M-nya gantikan yang kita peroleh tadi sama C-nya gantikan yang kita peroleh tadi. Baru nanti kita integralkan atau menentukan integralnya ini ya sama dengan pakai rumus ini. M dikali sigma C. C besar ini ya. C besar ini kita lihat dari tabel nanti. Bukan C yang ini ya. Dikali F. FT. F besar. Oke, mungkin langsung ke soal aja ya biar lebih jelas ya. Nah, ya. Nah, C besar itu yang ini maksud Ibu ya. Kalau T-nya yang ini. Oke. Kita pakai tabel itu nanti. Nah, kita lihat metode kuadratur Gauss. Fungsinya 1/X, batas bawah 3, batas atas 4. Jadi A-nya 3, B-nya 4 ya, jelas ya. Fungsinya 1/X. N-nya 2. Coba kita lihat di soal ini ditandain merah di sini.
menggunakan kuadratur Gauss, oke. Metode yang kedua ini ya. 2 titik, itu artinya N kita 2 ya. Nanti diperhatikan di soal itu berapa titiknya. Itulah untuk menunjukkan N. Kalau 3 titik berarti N-nya 3. 2 titik berarti N-nya 2. Satu interval. Nah, interval ini untuk menentukan integralnya itu nanti kita bagi-bagi nggak ya caranya intervalnya. Kalau satu interval berarti tidak kita bagi dari batas bawah ke batas atas. 3 sampai 4 itulah. Tapi nanti kalau 2 interval berarti 3 ke 4 itu kita bagi 2 sub interval ya. 3 ke 3,5, 3,5 ke 4 seperti itu. Oke, kita langsung saja tentukan tadi Bu bilang pertama tentukan M sama C. M itu bagaimana? B kurang A bagi 2. Itu ya M ya. 4 kurang 3 bagi 2, hasilnya setengah. C tambahkan 4 tambah 3 bagi 2, hasilnya 3,5. Selanjutnya nilai M dan C kita masukkan ke persamaan X. X sama dengan MT plus C. Ya, hasilnya setengah T plus 3,5. T-nya tetap ya dalam T. Oke. Nah, yang perlu kita lihat, perhatikan adalah X-nya ini. Nah, untuk apa X itu? Untuk menentukan yang namanya fungsi baru. Fungsi yang akan kita gunakan dalam kuadratur Gauss. Kalau disoalkan F-nya kecil nih. Ini F besar. Caranya bagaimana mendapatkan F ini? Dari Fx, oke, Fx ini di mana X-nya digantikan X yang baru tadi. Yang setengah T plus 3,5 tadi. Setengah T plus 3,5. Jadi F-nya tadi seper X, maka digantikan 1 per X-nya, masukkanlah substitusi yang tadi dapat kita. Setengah T plus 3,5. Nih, ya, fungsi yang baru F besar tandanya. 1 per X-nya ganti ini, setengah T plus 3,5. Jadi tergantung dari Fx ini nanti ya di soal. Misalnya nanti 2X misalnya ya. Berarti 2 kali X yang ini. Seperti itu. Kita ikutin saja di soalnya apa. Nah, selanjutnya setelah F tadi kita dapat, kita kan di sini 2 titik ya. Tadi ya di soal 2 titik. Nah, maka tabelnya akan kita gunakan pedomannya ini. Di tabel depan tadi ya. Ini nilai T, ini nilai C. Kalau 2 titik berarti T-nya ada 2, T1, T2. C-nya juga ada 2, C1, C2. Nah, nanti kita gunakan, kita masukkan di rumus ini, menentukan integral. Rumus menentukan integral itu adalah sama dengan ya, ini untuk integralnya. Ininya aja, simbolnya aja. Ini sama dengan M dikali sigma C kali FT. Nah, ingat M ini yang di depan tadi yang kita dapat. Dikali sigma, jumlahkan C besar. Nah, C besar itu yang ini ya. Yang di tabel ini. Jangan C yang kecil tadi. Salah. Bukan ya, beda. Kalikan F. F tadi yang kita peroleh tadi. Di mana nanti disubstitusikan nilai T. T itu yang ini. Oh, terbalik Ibu ya. Ini T, ini C. Ya. Nanti kita masukkan di F tadi, fungsi tadi dengan T1, T2 ini. Ya, C-nya ini sama-sama 1. Oke, kita masukkan saja sama dengan M tadi setengah, ini aja ya langsung ya, dikali, nah ini kan dijumlahkan sigma ada, dari yang 1 sama yang 2, ini kan ada 2. C1 kali F T1 tambah C2 kali F T2, seperti itu. C1, ini C, kolom C, 1 kali F T. Nah, T-nya yang ini kita masukkan. Plus C2 1 juga kali F T2. T2 yang ini positif ya. Kalau T1 minus. Udah kita hitung. Nah, ini kan nilai FT ya, harus kita tentukan dulu. Nah, di slide berikut ini ya. Setengah kali FT1 plus FT2. Nah, FT1 itu kalau kalian masih ingat kan FT tadi ini nih yang di depan tadi ya. Nih. 1 dibagi setengah T plus 3,5. Itulah yang kita gantikan T-nya dengan min 0,577 tadi ya. Satunya yang yang T2 yang positif 0,577 aja ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita masukkan fungsi tadi. Nih ya, 1 per setengah T plus 3,5 tadi kan. 1 per setengah kali T plus 3,5. Nah, T-nya masukkan yang min 0,577. Nah, min 0,577 itu sebenarnya nilainya adalah min 1 per akar 3. Kalau kita ngambil secara pecahan ya. Kalau tadi kan desimal. Ya, atau 1 per akar 3 yang positif. Yang T2 kan positif.
Nah, inilah FT. FT1 ini FT2 ditambahkan kan, dikali M. Udah dihitung aja hasilnya berapa, itulah dapat integralnya. Oke, jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kalau dia satu interval, kita tidak perlu pecah-pecah ya menentukannya. Tapi kalau di soalnya nanti dua titik juga, soal yang sama, dua titik, N-nya 2, ya kita gunakan tabelnya. T-nya dan C-nya sama seperti tadi, tapi dua subinterval di sini. Tadi kan satu. Artinya intervalnya kita pecah jadi dua. Caranya nanti I1, I2. Ya. Nah, nantinya intervalnya jadi subinterval pertama atau I1 3 ke 3,5. Kan 3 sampai 4 tadi kan. Satu lagi nanti I2 3,5 sampai 4. Jadi kita pecah dua yang 3 sampai 4 tadi. Kalau yang pertama tadi kita langsung saja menentukannya. Nah, caranya sama kayak tadi. I1 3 sampai 3,5, kita cari M, kita cari C, kita cari X ya. Terus tentukan fungsi F ya. Terus masukkan ke rumus itu tadi. Terus cari dapat I1, hitung dapat I1. I2 juga kita cari dengan batasan yang kedua 3,5 sampai 4. Nah, dapat hasilnya ini. Dan jangan lupa dijumlahkan. Itulah hasil integralnya I1 tambah I2. Kalau dia nanti dibagi 4 subinterval berarti I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Kita bagi 4 ya. A dengan B-nya itu dipecah-pecah seperti itu dengan 4 interval ya. Nah, seperti contoh ini. Contoh ketiga ini ya. 2 titik juga masih tapi intervalnya 3 macam diminta. 1 interval, 2 interval sama 4 subinterval. Nanti bisa dibaca-baca saja ya. Contoh soalnya ini sudah ada penyelesaian semua, tinggal dipahami. Ya. Tinggal dipahami. Berasa bisa kalian lihat nanti ya ringkasan ya tadi sudah di awal Ibu ini ya. Jadi yang perlu diingat kuadratur Gauss ini nih tabelnya ya, tapi bisa dilihat aja ini. Nah, ini yang min 1 per akar 3 tadi, ini 1 per akar 3 kalau kita mau cari, mau lihat secara pecahan ya. Ini juga nanti bisa kita lihat untuk pecahannya seperti apa. Ini langsung bentuk desimalnya. Ya, kalau 3 titik, N-nya 3 ini. Ya, T-nya ada 3 juga, C-nya ada 3. Kalau 4, ada 4 titiknya. 5 ada 5, dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini sampai 6 di materi kita. Oke, itu saja materi kita hari ini ya. Metode Newton Code sama metode kuadratur Gauss ya. Sini ada latihan soal, boleh nanti dicobakan ya. Nah, Newton Code sama kuadratur Gauss. Dimana fungsinya ini nih, pangkat X. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.